Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang ke-6 ini kita akan belajar materi PHP lanjut part 2, di mana sebelum kita masuk ke CRUD kita harus mengenal dulu fungsi-fungsi dasar yang digunakan untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, praktikum kali ini kita akan sedikit mengenal variabel, deklarasi melalui form melalui dokumen HTML. Nah, variabel ini yaitu ada post, terus di sini ada variabelnya, terus ada get, terus dalam kurung ada variabelnya dan ada request. Sebenarnya kemarin juga sudah beberapa ini ya dipelajari untuk membedakan variabel post sama get ya. Cuma di sini akan kita detailkan lagi untuk pemanggilan variabel. Nah, yang pertama itu adalah variabel dengan menggunakan post. Nah, post ini berfungsi untuk mengambil nilai variabel karena pengaruh metode post. Jadi nanti di dalam form itu ada atribut dengan nama method. Nah, method itu isinya bisa berupa post, bisa berupa get, bisa berupa request. Tergantung caranya kita mengambil nilai variabel itu mau pakai apa. Nah, ini contohnya saya contohkan menggunakan post. Ini saya akan buat halaman login ya, halaman login, di mana satu halaman login ini ada form method post, actionnya nanti ke post_act.php. Nah, di dalam form itu ada tabel ini berfungsi untuk merapikan inputan aja sih, kolom-kolomnya form aja. Di sini inputan nama, tabel yang kedua, baris yang kedua inputan email, dan baris yang ketiga ada tombol submit sama reset. Nah, untuk nama, name-nya adalah nama. Name ini adalah nama variabel yang digunakan. Nanti kalau pakai fungsi post ya pemanggilannya ini $_post dalam kurung kotak, ini nama variabelnya apa. Kalau di sini nama variabelnya adalah di atribut name, terletak di tag input, atribut variabel nama, terus yang kedua variabelnya email. Terus untuk submit, name bit and login, ini nama variabelnya. Terus yang untuk reset, name sama dengan reset. Oke, kita langsung saja coba kita buat ini ya. Copy. Ini saya buat di halaman ini ya, saya akan membuat folder baru. Buat folder baru dengan nama praktikum 6. Nah, di sini ini saya kasih nama indeks, karena kalau nanti dikasih nama indeks berarti dia adalah file yang pertama kali muncul ketika dipanggil di browser. Coba ya, ini saya simpan. Terus kemudian setelah itu buat model post.php seperti di bawah ini sebagai form input. Hasil dari input akan dikirim ke file PHP lain dengan nama post_act.php seperti di sini ya. Kalau buat file post ini adalah ini nama formnya. Tadi saya kasih nama indeks ya. Nah, untuk yang post_act, karena tadi form method post ini dikirim actionnya itu ke post_act.php, maka kita harus membuat file dengan post_act.php. Ini boleh kok namanya, terserah kalian. Saya copy. Terus saya buat lagi new, simpan dengan nama di folder yang sama, post_act.php. Postnya gimana tadi ya? Post_act.php. Ada T-nya ya. Save. Nah, sudah. Nah, di sini dia memanggil variabel nama dengan metode post $_post, terus dipanggil nama variabelnya, terus yang di bawah $_post
dipanggil nama variabel email. Oke, kita coba running di sini. Localhost / praktikum 6. Ini sudah muncul form email, form loginnya. Saya input nama saya Siti Asmiatun, emailnya siti.asmiatun@usmid, langsung login. Nah, dia akan actionnya ke sini, post act.php, dan dia memunculkan namanya Siti Asmiatun, emailnya sitiasmiatun@usmid. Nah, sesuai di sini. Nah, ini adalah fungsi post. Dia mengalihkan ke halaman lain, itu intinya. Nah, sekarang kita kenal dengan fungsi variabel get, mau mengambil variabel dengan fungsi get ya di sini ya. Get ini berfungsi untuk mengambil nilai variabel karena pengaruh metode get. Metode yang ada di formnya tadi metodenya get. Nah, untuk penggunaan post dan get itu hampir sama. Silakan nanti bisa diubah dengan menggunakan post di atas dengan menggunakan get. Nah, ini coba kita ubah ya. Coba kita ubah yang di indeks. Ini saya ganti get. Terus di sini otomatis juga harus pakai get. Nah, ini kalau kita panggil di sini, Siti Asmiatun, emailnya Siti Asmiatun. Nah, sama, fungsinya sama, hanya dia tidak dia akan mengeluarkan variabel dan value-nya. Kalau tadi kan dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan variabel dan value-nya, hanya post act.php. Nah, kalau get dia akan mengeluarkan seperti ini. Nah, sebenarnya ini sangat bahaya ya kalau misalkan nanti bisa di-hack kalau dikeluarkan nilai value yang dikirimnya. Ya kan? Terlihat bedanya ya. Selain itu, get itu tidak harus membuat halaman baru. Dia bisa langsung bisa langsung dieksekusi di halaman indeks ini. Bisa langsung dieksekusi. Caranya dia itu mengalihkan halaman dari halaman indeks ke halaman post act. Itu untuk fungsi get itu juga tidak perlu membuat halaman baru, tapi dia langsung dieksekusi di halaman indeksnya itu sendiri. Nah, ini kita harus pakai fungsi tambahan. Ini contohnya ya. Saya buat file PHP sendiri di sini. Terus di sini ada fungsi if. Kita panggil dengan $_get. Terus habis itu ini 2 ya. Kita panggil ininya karena dia harus menganalisis apakah sudah diklik button submitnya apa belum. Kita panggil variabel yang ada di tag input tipe submit dengan nama di sini variabelnya btn login. Nah, apakah sudah dieksekusi apa belum, sudah disubmit apa belum. Nah, ini artinya itu untuk if set. Kalau sudah berarti langsung keluarkan di sini yang harus dikeluarkan. Tidak perlu PHP-nya, langsung echo-nya saja. Nah, ini kita coba. Dia akan keluar di halaman ini langsung. Dia tidak akan nge-get, tapi sebelumnya ini dikosongin ya, berarti actionnya yang tadinya ditulis post act.php ini dikosongin dulu karena dia tidak memanggil halaman lain. Dia langsung mengeksekusi di halaman itu sendiri. Cuman ya kelemahannya nanti data akan dimunculkan di sini. Data yang disubmit akan muncul di sini, itu kelemahannya. Nah, ini akan berbahaya ya kalau datanya terbuka. Nah, oke, ini untuk variabel post. Nah, ini untuk request variabel PHP super global ya. Kalau request ya digunakan untuk mengumpulkan data setelah mengirimkan formulir HTML. Nah, ini fungsinya hampir sama ya seperti get sama post. Tapi di sini dia saya contohkan
untuk sebuah kasus. Nah, ini salah satu contoh kasus di mana di sini ada satu form yang menginputkan sebuah nama disimpan ke dalam variabel fname. Nah, ketika dia disubmit, maka nanti ini actionnya itu akan dilarikan ke file itu sendiri. Nah, di sini ini actionnya langsung ke ini. Nah, dengan nama request ya, server dengan nama server PHP serve, atau dikosongkan juga bisa sih, tapi lebih baik diarahkan ke sini, server PHP serve. Artinya dia mengeksekusi dari file dia sendiri. Nah, kemudian setelah itu di bawah formnya ada if server request method post. Jika ada server yang merequest method post, nah ini fungsi requestnya bisa digunakan untuk merequest sebuah variabel. Di sini ada variabel name. Ini fungsinya untuk menampung value sementara dari variabel fname, di mana fname ini harus menggunakan tag request. Request fname. Nah, if fname kosong, jika name variabel name ini kosong, tidak ada value-nya, maka dia akan keluar name is empty. Tapi kalau dia tidak, berarti dia akan keluar namanya. Jadi request ini bisa mengeksekusi file dia sendiri, atau juga bisa mengeksekusi dengan file yang lain atau halaman yang lain. Kalau get sama post kan tadi dia harus kalau post harus pergi ke halaman lain. Kalau get bisa dua-duanya ya, bisa pergi halaman lain sama bisa mengeksekusi file dia sendiri. Nah, kalau request juga sama seperti get, bisa mengeksekusi dia sendiri atau bisa dieksekusi mengeksekusi file lain, sama dengan fungsinya get. Ini dia contohnya seperti ini ya. Kita coba file ini keluarnya seperti apa. Kita coba dengan nama ini ya, dengan nama request apa ya, test rec.php. Kemudian di sini kita panggil rec.php dan kita kasih nama saya, ini aja selalu tes. Nah, dia langsung keluar di dirinya sendiri. Ini bedanya dengan si get tadi ya. Kalau get kan nanti dia akan keluar di URL-nya ini, nilai variabelnya namanya apa, value-nya apa. Tapi kalau kita pakai request itu akan lebih aman. Kalau kita keluarkan dengan metode request, dia akan keluar ini value-nya, dan variabelnya tidak akan keluar di bagian URL. Itu perbedaan dari request. Selanjutnya include dan require. Nah, ini berfungsi untuk mengeksekusi suatu file dengan file lainnya. Dengan kedua fungsi ini, maka dapat dibuat fungsi-fungsi konstanta atau perintah operasi yang filenya terpisah. Nah, ini artinya file yang lain ingin dipanggil di file yang kita akan eksekusi. Nah, contohnya ini ya. Di sini saya akan membuat file ins.php dengan isi variabel angka sama dengan 90. Saya kasih nama ins.php ya. Kemudian di file yang berbeda saya beri nama proses.php. Nah, ini file proses ini dia akan memanggil file ins.php tadi dengan cara include ins. Nah, di ins.php tadi kan ada angka 90. Di sini echo angka. Maka dia nanti akan dihitung sampai dengan angkanya memuaskan atau tidak dengan if else ya. Ini saya coba panggil lagi. Proses panggilnya yang bagian proses, karena proses yang memanggil ins ya. Proses yang memanggil ins.php. Nah, dia akan muncul value-nya dari variabel angka di proses ins tadi, karena ins itu isinya variabel angka dengan value 90 dan nilainya sangat baik. Kalau require ini coba saya ganti require ya.
Bener nggak ya, salah nih tulisannya. Require. Nah, kalau hijau ini sudah benar. Oke, kita coba reload. Nah, sama, dia fungsinya sama, hanya berbeda ini aja, penamaan tagnya. Nah, oke, yang selanjutnya untuk cookies, ini kita akan mencontohkan cara mengeset cookies. Ada dua file ya tadi ya, link cookies sama satu file lagi set cookies. Ini cookies ini dia akan dieksekusi di browser client ya. Ini saya buat dulu link cookiesnya. Nah, link cookies ini dia akan ngeset variabel cookies ya, di mana nama variabel cookiesnya adalah user, nilainya dengan nama Siti Asmiatun, terus time-nya, artinya ini set cookies ini dia akan tersimpan di browser kita selama 3600 detik. Dan untuk mengecek cookies tersebut berjalan apa enggak, di sini saya buat set cookies.php di link dengan menggunakan nama linknya check cookies. Nah, set cookiesnya isinya ini. Nah, ini isinya jika iset cookies user, artinya jika cookies dengan variabel user itu ada, artinya ada datanya, ada value-nya, maka akan keluar echo selamat datang cookies user tadi dipanggil. Kalau enggak ya berarti variabel cookies belum diterapkan. Nah, ini coba saya panggil link cookiesnya ya. Link cookies.php. Nah, kita cek ini kalau link cookies ini sudah diakses, otomatis cookies kita sudah terekam di browser. Nah, untuk ngeceknya langsung ke cek link cookies. Maka cookiesnya akan memanggil dari value variable user tadi dengan nama Siti Asmiatun. Nah, ini untuk cookies. Makanya kita biasanya kalau login akan mengingat nama kita ya, karena cookies itu akan mengeset, akan menyimpan memori selama waktu yang ditentukan oleh cookies itu sendiri. Terus setelah itu yang terakhir itu redirect halaman. Ini contohnya redirect ini pengalihan halaman ke halaman yang lain. Fungsinya biasanya diperlukan apabila pada suatu situs kita sedang mengalami perbaikan. Contoh ya, ini kita untuk meredirect menggunakan tag meta. Tag meta ini saya taruh di sini di index.php tadi yang dari awal-awal login tadi ya. Dia kontennya dua, ini dia HTTP equivalent nge-refresh, artinya halamannya nanti akan nge-refresh setelah 2 detik diakses. Nah, refreshnya kemana? Ke URL ini, post.php. Nah, post.php isinya apa? Isinya post.php itu ini. Kita buat post.php post.php. Nah, isinya cuma tes redirect, halaman sedang diperbaiki. Oke, kita coba akses indeks ya. Kalau indeks nggak perlu manggil nama filenya, langsung diakses saja. Tunggu 2 detik, nah dia langsung nge-refresh ke halaman yang di redirectkan tadi, post.php. Nah, ini dia langsung tes redirect, halaman sedang diperbaiki. Itu dengan meta tag. Beda lagi kalau kita pakai fungsi header ya. Ini contoh yang kedua. Kita pakai PostX, tadi ada file postx.php ya, yang digunakan untuk memanggil variabel yang diinputkan setelah login. Kita coba tambahkan ini, if empty post, nama header lokasinya kosong. PostX, kita taruh di atasnya. Jika post nama ini empty atau kosong, tidak ada inputan nama, maka nanti akan dilarikan ke kosong.php. Isinya kosong.php apa? Ini kita buat. Isinya data nama kosong. Itu contoh. Namanya kosong.php. Nah, oke, langsung lari ke indeks. Langsung di login. Oh, lupa saya. Indeksnya tadi masih
masih belum ini ya, di-actionkan ke POSIX ya. Dan metanya jangan lupa dihilangin dulu. Oke, kita panggil lagi. Nah, data nama kosong, kembali ke form login. Itu salah satu penggunaan redirect halaman. Untuk kosong tadi kembali ke login itu index.php ya. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Nah, ini sekilas tentang materi hari ini, dasar-dasar PHP saya bisa dipahami. Nanti kan untuk praktikum ke-7 kita akan bahas CRUD langsung ya. CRUD nanti ada 2 kali pembahasan. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di Telegram ya. Akan saya jawab semampu saya. Karena lewat online ini sangat susah sekali ya cara memperbaiki kesalahan ketika praktek. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.